Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Maharani dengan NIM C1F021077 akan menjelaskan tentang akad salam. Yang pertama, pengertian akad salam. Salam adalah berasal dari kata assalam yang artinya pendahuluan, karena pemesanan barang menyerahkan uangnya di muka. Salam dapat didefinisikan sebagai transaksi atau akad jual beli di mana barang yang diperjualbelikan itu belum ada ketika transaksi dilakukan dan pembeli melakukan pembayaran di muka, sedangkan penyerahan barang baru dilakukan di kemudian hari. Dalam PSAK 103 mendefinisikan salam sebagai akad jual beli barang pesanan atau muslam fikih dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual atau muslam ilaihi, dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli atau al-muslam pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Dasar-dasar hukum akad salam. Pertama, dalam Al-Quran, Quran Surah Al-Baqarah ayat 282. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dengan benar. Kemudian dalam hadis Bukhari dan Muslim, barang siapa melakukan salam, hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula untuk jangka waktu yang diketahui. Kemudian ijma. Ibnu Munzir itu mengutarakan bahwa para ulama yang kami ketahui berijma bahwa akad salam itu diperbolehkan karena pada masyarakat umum ini diperlukan. Selanjutnya, jenis-jenis akad salam. Yang pertama adalah salam. Salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada ketiga transaksi dilakukan dan pembeli itu melakukan pembayaran di muka, sedangkan pembayaran barang baru dilakukan di kemudian hari. Kemudian yang kedua ada salam paralel, adalah melakukan dua transaksi salam, yaitu antara pemesanan pembeli dan penjual serta antara penjual dengan pemasok atau supplier atau pihak ketiga lainnya. Perlakuan akuntansi atau PSAK nomor 103. Hal-hal yang harus dicatat oleh pembeli dalam transaksi secara akuntansi. Yang pertama, pengakuan piutang salam. Piutang salam itu diakui pada saat modal usaha salam dibayarkan atau dialihkan kepada penjual. Kemudian modal usaha salam itu disajikan sebagai piutang salam. Yang kedua itu pengukuran modal usaha salam. Modal salam dalam bentuk kas itu diukur sebesar jumlah yang dibayarkan. Yang ketiga, penerimaan bayar pesanan. Kemudian jika barang pesanan sesuai dengan akad, maka dinilai sesuai nilai yang disepakati. Jika barang pesanan berbeda kualitasnya, nilai wajar dari barang pesanan yang diterima nilainya sama atau lebih tinggi dari nilai barang pesanan yang tercantum dalam akad, maka pesanan yang diterima diukur sesuai dengan nilai akad. 4. Denda yang diterima dan diberlakukan oleh pembeli yang keempat, denda yang diterima dan diberlakukan oleh pembeli diakui sebagai bagian dari sebagian dana kebijakan. Denda hanya boleh dikenakan kepada penjual yang mampu menyelesaikan kewajibannya, tetapi sengaja tidak melakukan lagi. Hal ini tidak berlaku bagi penjual yang tidak mampu menunaikan kewajibannya karena force majeure. Yang kelima itu penyajian. Pembeli menyajikan modal usaha salam yang diberikan sebagai piutang salam. Kemudian piutang harus dilunasi oleh penjual karena tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam transaksi
salam disajikan secara terpisah dari piutang salam. Kemudian persediaan yang diperoleh melalui transaksi salam itu diukur sebesar nilai rendah biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi. Kemudian yang B itu akuntansi untuk penjual. Yang pertama, pengakuan kewajiban salam. Kewajiban salam ini diakui pada saat penjual menerima modal usaha salam. Modal usaha salam yang diterima disajikan sebagai kewajiban salam. Kemudian yang kedua, pengukuran kewajiban salam. Jika modal usaha salam dalam bentuk aset non-kas itu diukur sebesar nilai wajar. Dan yang ketiga itu kewajiban salam dihentikan pengakuannya pada saat penyerahan barang kepada pembeli. 4. Jika penjual itu melakukan transaksi salam paralel, selisih antara jumlah yang dibayar oleh pembeli akhir dan biaya perolehan barang pesanan itu diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penyerahan barang pesanan oleh penjual ke pembeli akhir. Yang kelima itu pada akhir periode pelaporan keuangan, persediaan yang diperoleh melalui transaksi salam itu diukur sebesar nilai terendah biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi. Apabila nilai bersih yang direalisasikan itu lebih dari biaya perolehan, maka selisihnya itu diakui sebagai kerugian. Yang keenam itu penyajian serta penyajian penjual itu menyajikan modal usaha salam yang diterima sebagai kewajiban salam. Yang ketujuh itu pengungkapan. Satu, piutang salam itu kepada produsen dalam salam paralel yang memiliki hubungan istimewa. Yang kedua itu jenis kuantitas barang pesanan itu pengungkapan lain sesuai dengan PSAK nomor 11 tentang penyajian laporan keuangan. Selanjutnya itu ilustrasi kasus akad salam. Modal salam pada bentuk uang tunai 1 Januari 2007, pembeli memberikan modal salam kepada penjual senilai 100.000 secara tunai. Kemudian pengiriman akan dilakukan setelah tanggal 31 Maret 2007 masa panen. Di kas penjual itu kasnya 100.000, kemudian hutang salam itu 100. Kemudian di pembeli hutang usaha 100, kas 100. Transaksi dengan penyerahan aset non-kas. Penyerahan aset non-kas dengan nilai tercatat 80.000, nilai wajarnya 110. Kemudian di buku penjual itu aset 110, utang salam 110. Di pembeli piutang salam 110, kemudian aset non-kas 80.000, keuntungan 30.000. Kemudian penyerahan aset non-kas dengan nilai tercatat Rp80.000, nilai wajarnya 70. Catatan penjual itu asetnya 70.000, hutang salam 70.000. Kemudian pembeli piutang salam 70.000, keuntungan 10.000 dan aset non-kas 80.000. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.